Satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn, dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakon. Kedepan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet. Presiden Joko Widodo mengatakan ancaman krisis pangan dan energi terjadi di semua negara. Hal itu disampaikannya dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kamis 23 Juni 2022. Jokowi meminta semua pihak untuk waspada dengan kondisi ekonomi dan politik yang mengancam krisis itu. Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara. Jokowi mengungkapkan kewaspadaan perlu dilakukan lantaran tantangan yang dihadapi tidak akan mudah. Ketidakpastian ini berasal dari situasi ekonomi dan politik global yang tengah bergejolak. Belum pulih dari pandemi COVID-19, dunia kembali dihadapkan dengan masalah baru seperti gangguan rantai pasok pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Akibatnya, beberapa negara maju maupun berkembang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit menilai keputusan pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng telah mengorbankan petani kelapa sawit di daerah. Seperti diketahui, pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dan kemudian memberikan subsidi kepada pelaku usaha yang memproduksi minyak curah. Sayangnya, sumber dana untuk subsidi itu bersumber dari kenaikan pungutan dana sawit. Sebelumnya, lewat peraturan Menteri Keuangan, pemerintah telah menaikkan pungutan dana sawit secara progresif. Jika harga CPO makin tinggi, maka pungutan makin besar. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Faisal Basri, yang kerok masalahnya adalah kebijakan dua harga. Untuk biodiesel pakai harga internasional, untuk minyak goreng pakai harga domestik. Akibatnya, CPO disedot untuk biodiesel. Jelas Faisal. Sementara Sekretaris Jenderal SPKS, Manswes Tusdarto menilai, perubahan keputusan pemerintah untuk menaikkan pungutan dana sawit adalah kekeliruan pemerintah yang terus berulang. Saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Banyak anggota DPR yang bolos di rapat paripurna. Dari catatan Sekjen DPR, dari 575 anggota DPR secara keseluruhan, hanya 237 orang yang hadir di rapat paripurna.